Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Terima kasih untuk semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai amal kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya akan terus mengalir hingga yaumil kiamah, karena dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Seperti halnya misionaris yang satu ini yang kita kenal sebagai pendeta penista agama, yaitu Saifuddin Ibrahim, kembali menukil ayat, kembali mengutip ayat, yang mana ayat tersebut ditujukan untuk menyerang umat Islam, mendangkalkan akidah umat Islam dengan penafsiran yang diselewengkan atau kurang memahami makna atau konteks ayat tersebut. Maka ayat itulah yang selalu diulang-ulang dijadikan sebagai senjata untuk memurtadkan umat Islam, yaitu di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 71. Saifuddin Ibrahim mencatut ayat tersebut untuk memvonis, menuduh umat Islam, semua umat Islam masuk neraka. Seperti itu tuduhan dan pamer kebodohan dari sang pendeta penista agama tersebut. Nah, lalu kita nanti akan juga tampilkan sebuah jawaban yang sangat menohok, yang mampu membungkam ocehan dari sang pendeta penista agama Saifuddin Ibrahim tersebut. Oke sahabat, mari kita simak dulu videonya. Dan orang-orang yang beragama gombal-gambol itu pasti datang ke neraka dulu, masuk neraka semuanya. Quran surat ke-19 ayat 71-72. Nah, ini saya nggak tahu nih bagaimana otak Departemen Agama supaya mengubah ayat ini, bahwa semua orang Islam pasti masuk neraka, mendatangi neraka itu kemudian akan dipilih orang-orang yang bertakwa, sedangkan orang-orang yang zalim itu berada dalam neraka dalam keadaan tunduk. Nah, itulah sahabat ayat Quran surah Maryam ayat 71 yang dicomot oleh Saifuddin Ibrahim, dan disitulah maka langsung pendeta abal-abal ini beraksi dengan menuduh umat Islam masuk neraka. Sebenarnya ayat tersebut simpel sekali ketika kita membuka ayat tersebut mulai dari ayat 66 sampai ayat 72. Di situ sangat jelas sekali neraka untuk orang kafir. Di dalam ayat 71 kalau dilanjutkan ke ayat 72 jelas sekali orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan, akan masuk surga. Tinggallah yang di neraka itu orang-orang yang zalim. Jadi di situ jelas sekali perbedaan antara orang yang takwa diselamatkan dan orang yang zalim akan tetap tinggal di neraka. Konteksnya ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada umat Islam saja, melainkan ditujukan kepada semua manusia. Nah, jadi Saifuddin Ibrahim kembali memframing Departemen Agama, katanya kenapa harus merubah ayat tersebut. Ngimpi nih si Udin ini. Ngimpi. Apakah menurut Saifuddin Ibrahim ayat Al-Quran bisa dirubah? Jangan samakan dengan ayat-ayat di kitab suci agama lain. Kemungkinan kalau
ada dirubah ya. Semisal kitab suci punya Saifuddin Ibrahim ini yang jadi ayat andalan Yohanes 13:13 itu, yang sekarang versi yang sekarang akulah guru dan Tuhan, padahal di versi lama akulah guru dan Tuhan. Nah disitulah makanya Saifuddin Ibrahim menyamakan Al-Quran dengan kitab sucinya, yang mana Al-Quran tersebut sampai kapanpun tidak pernah bisa dirubah. Inilah ya bukti kebodohan Saifuddin Ibrahim dan menuduh umat Islam semuanya masuk neraka. Tetapi ingat umat Islam, jangan mau begitu saja ditipu oleh pendeta abal-abal ini. Kita buka konteks ayat tersebut, kita buka mulai ayat 66 sampai 72, dan justru neraka itu ditujukan untuk orang-orang kafir. Saya ingin menjawab tentang tuduhan orang-orang kafir mengenai surah Maryam ayat 71. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in minkum illa wariduha." Tidaklah dari kalian semua kecuali pasti akan masuk neraka. Sehingga orang-orang kafir mengatakan bahwa Islam ini tidak punya konsep keselamatan. Kenapa? Karena semuanya pasti masuk neraka. Padahal ayat selanjutnya di surah Maryam ayat 72-nya Allah dengan tegas mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah sahabat, sangat jelas sekali penjelasan dari Ustadz Wafi menjawab tuduhan dari Saifuddin Ibrahim yang secara serampangan mencomot satu ayat saja dengan melupakan ayat yang lain, yang notabene itu adalah merupakan satu kesatuan atau satu konteks ya. Umat Islam atau orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan, dan tinggallah orang-orang zolim tinggal di dalam neraka. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Pesan Saifuddin Ibrahim ditujukan untuk dirinya sendiri, yaitu Saifuddin Ibrahim selalu menipu. Nah itulah makanya berpesan kepada semua orang, gak usah masuk Kristen. Di Kristen banyak penipu lah, termasuk si Saifuddin Ibrahim inilah pelaku penipuan itu, dengan cara ingin menipu umat Islam, tetapi justru yang tertipu umat Kristen. Makanya banyak sekali yang akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Saudari baru kita yang baru saja bersyahadat ini berasal dari Korea sahabat ya, makanya lidahnya kurang begitu fasih ketika melafalkan kalimat syahadat. Namun nantinya pasti akan belajar tentang semuanya, tentang agama Islam. Kita doakan untuk saudari baru kita dari Korea ini mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat belajar agama Islam. Dan mudah-mudahan prosesi bersyahadatnya saudari baru kita ini menginspirasi dan memotivasi bagi para non-muslim yang kritis dan logis, yang masih mencari kebenaran, agar supaya secepatnya mendapatkan hidayah dan lalu masuk Islam. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.